Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita masih ngomongin tentang pricing, tapi kita akan ngomongin kenapa sih kita harus sangat sulit sekali untuk menetapkan sebuah harga produk. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Mungkin orang berpikir bahwa ya udah, untuk menentukan sebuah harga cukup dengan kita menambahkan jumlah cost yang ada, habis itu nambahin berapa markup yang mau kita tambahkan. Misalnya cost kita adalah 1000, kita markup 10% jadi 1100. Ya udah, kita pricingnya gitu aja. Ternyata itu adalah kesalahan besar. Kita tidak bisa hanya mempertimbangkan seperti itu terkait dengan pricing. Ada banyak cara yang dilakukan, ada banyak pertimbangan yang dilakukan ketika ngomongin pricing. Nah, kalau kita berbicara pricing, itu ada tiga kemungkinan yang terjadi. Tiga kemungkinan yang terjadi. Harga kalian tepat, overpricing, sama underpricing. Dimana masing-masing dari tiga ketepatan ini kalian memiliki pro kontranya masing-masing. Kalau yang pertama, harga tepat sesuai, ya berarti memang sudah sesuai apa yang diinginkan pasar, value yang didapatkan oleh pasar apa, dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tapi di sini ada kondisi yang sering terjadi, yaitu yang namanya overprice sama underprice. Overprice itu apa? Overprice itu adalah kita dalam menentukan harga terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya terlalu tinggi, itu ada banyak efeknya. Yang pertama, konsumen akan malas untuk membeli barang kalian karena akan merasa, kok harga ini, barang ini terlalu tinggi ya dibanding dengan produk-produk lain. Dan kayak misalnya, kalau misalnya terlalu tinggi, saya bisa mendapatkan barang yang sama, kualitas yang mirip dengan harga yang lebih murah di tempat kompetitor lain. Memang pasti ada yang akan beli, tapi tidak semuanya. Karena konsumen merasa itu adalah harganya terlalu tinggi. Ingat, konsumen itu sangat sensitif terhadap yang namanya harga kalau misalnya value yang diberikan tidak ada pertambahan. Yang kedua adalah dari segi perputaran penjualannya juga akan makin panjang. Karena apa? Karena penjualannya tidak sebanyak atau secepat yang dilakukan ketika harga kita tetap. Karena konsumen merasa harga terlalu tinggi. Dan yang ketiga adalah competitive disadvantage, di mana sudah jelas harga terlalu tinggi, kompetitor harganya lebih rendah dengan produk yang mirip kualitasnya, value yang diberikan mirip, otomatis konsumen akan lari ke kompetitor, membeli produk kompetitor. Nah, di satu sisi kalau misalnya underprice, memang mungkin kita dari segi penjualan akan banyak yang membeli, konsumen akan, tapi itu akan merugikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutupi semua cost atau biaya-biaya yang keluar untuk kegiatan operasionalnya. Lalu kalau dibandingkan overprice apa underprice nih yang bagus? Kalau kita coba lebih breakdown lagi, sebenarnya akan lebih bagus atau lebih baik kondisinya ketika kita overprice dibanding dengan underprice. Kenapa? Kalau underprice, ketika kita mau meningkatkan harga, konsumen itu sangat sensitif terhadap harga. Jadi benar-benar harus sangat hati-hati terhadap peningkatan atau penambahan harga. Nah, di satu sisi kalau misalnya underprice, udah nggak bisa nutup nih operasionalnya. Kita harus muter otak lagi gimana supaya harganya naik, konsumen tidak lari, tapi juga bisa nutup operasionalnya. Tapi kalau kondisi misalnya overprice, harga terlalu tinggi, setidaknya kita bisa nutup biaya operasionalnya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata terlalu tinggi, konsumen malas membeli, kita bisa memainkan yang namanya strategi pricing. Yang misalnya kita ada yang namanya strategi promosi atau apapun itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, overprice atau underprice, kondisinya sama-sama banyak yang tidak menguntungkan, tapi ketika kalau misalnya kita disuruh memilih, akan lebih baik kalau misalnya overprice. Nah, kadang-kadang kalau kita melakukan penentuan harga, itu kadang kita tidak melihat berapa sih harga tersebut, apakah harga tersebut akan mengcover cost-cost yang kita keluarkan, akan mengcover biaya-biaya yang keluar. Karena biasanya ada beberapa bisnis, mereka saya menentukan harga segini karena pasar meminta segitu, karena pasar cukupnya segitu. Memang itu benar ada, cuman kalau misalnya kita hanya melihat apa yang diinginkan oleh pasar tanpa melihat apa yang kita keluarkan, yang ada kita justru nanti akan jatuh karena tidak bisa menutup atau mengcover biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah,
Yang paling sering terjadi juga atau paling bisa fatal dikatakan bagi seorang pebisnis adalah ketika mereka membuat pricing, mereka tidak bisa mengcover semua cost seperti yang saya katakan tadi. Dimana kalau kita breakdown lagi, cost itu ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu ada biaya tetap yang harus kalian keluarkan setiap bulannya walaupun kalian tidak berproduksi. Tapi di satu sisi ada variable cost, di mana biaya-biaya itu keluar ketika kalian memproduksi seberapa banyak. Semakin besar kalian produksi, maka variable cost kalian akan makin banyak. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Terima kasih.